Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari frase-frase paralel yang membangun kisah Adam dan bagaimana menyusunnya menjadi satu narasi utuh. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana plot dari narasi yang telah kita bangun itu terbaca. Mari kita simak bersama. Narasi Adam dimulai dengan pernyataan narator bahwa kami telah menempatkan kalian di bumi dan menjadikan bagi kalian penghidupan di sana, dan sangat sedikit dari kalian yang bersyukur. Setelah pernyataan tersebut, narasi berpindah ke penjelasan mengenai penciptaan manusia. Di sini narator menjelaskan bahwa kami telah menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang telah dibentuk. Narator juga menambahkan bahwa sebelum penciptaan manusia, kami juga telah menciptakan jin atau al-jan yang terbuat dari api yang sangat panas. Pada ayat yang berbeda, narator memberikan ringkasan kisah Adam dengan menyatakan bahwa kami telah memerintahkan Adam terlebih dahulu. Lalu ia lupa dan kami tidak menemukan kemauan yang kuat padanya. Usai prolog, narator melanjutkan kisah Adam dengan memuat perkataan Tuhan kepada malaikat. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Aku pencipta manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang telah dibentuk. Maka setelah aku menyempurnakannya dan aku tiup ke dalamnya sebagian dari ruhku, maka mereka semua jatuh bersujud." Pernyataan Tuhan ini kemudian dielaborasi dengan lebih lengkap pada ayat yang lain. Aku pembuat khalifah di bumi. Para malaikat yang mendengar pernyataan Tuhan tersebut berkata, "Apa engkau hendak menjadikan di sana seseorang yang akan merusak di sana dan menumpahkan darah? Dan kami senantiasa bertasbih dan menyucikan namamu." Mendengar respon malaikat, Tuhan menjawab, "Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui." Setelah dialog, narator menjelaskan bahwa Tuhan mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, kemudian mengemukakannya kepada malaikat. "Beritahu aku nama-nama semua itu, jika kalian termasuk orang-orang yang percaya." Malaikat menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau maha mengetahui, maha bijaksana." "Hai Adam, beritahukanlah nama-nama mereka." Maka setelah Adam memberitahu malaikat nama-nama semua itu, Tuhan berkata, "Bukankah aku katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Setelah demonstrasi kemampuan Adam, narator beralih ke episode sujudnya malaikat. Di sini Quran memberikan sejumlah variasi. Pada Al-Baqarah 34, "Dan kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis, acuh dan sombong, dan termasuk ke dalam orang-orang yang kafir." Pada Al-A'raf ayat 11, "Dan telah kami ciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian, lalu kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua bersujud kecuali iblis, yang tidak termasuk ke dalam orang-orang yang bersujud." Pada surat Al-Hijr ayat 30 dan 31, "Maka bersujudlah malaikat seluruhnya bersama-sama, kecuali iblis, acuh dan tidak termasuk bersama orang-orang yang bersujud." Pada surat Al-Isra ayat 61, "Dan kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia berkata,
Apa aku bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Ia berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Pada surat Al-Kahfi ayat 50, "Dan ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis yang berasal dari jin. Maka ia telah melanggar perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pelindung selain aku, sedang mereka adalah musuh bagimu? Amat buruklah pengganti bagi orang-orang yang zalim." Dalam Toha ayat 116, "Dan ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis, acuh." Dalam Shot ayat 73 dan 74, "Maka bersujudlah malaikat seluruhnya bersama-sama, kecuali iblis, sombong dan termasuk orang-orang yang kafir." Tuhan bertanya kepada iblis, "Apa yang menghalangimu tidak bersujud ketika aku memerintahkanmu?" Pada ayat yang lain, redaksi pertanyaan Tuhan jauh lebih lengkap. "Hai iblis, kenapa kamu tidak turut bersama orang-orang yang bersujud?" Di ayat yang lainnya lagi, "Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kamu sombong atau kamu termasuk golongan yang tinggi?" Iblis menjawab, "Aku tidak bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk." Pada ayat yang lainnya lagi, respon iblis adalah, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah." Mendengar jawaban iblis, Tuhan berkata dalam berbagai versi. Pada surat Al-A'raf ayat 13, Tuhan berkata, "Maka turunlah darinya. Kamu tidak berhak menyombongkan diri dari sana. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang kecil." Pada Al-Hijr ayat 34, Tuhan berkata, "Maka keluarlah darinya, sesungguhnya kamu terkutuk, dan atasmu laknat hingga hari yang telah dijanjikan." Pada Al-Isra ayat 63, Tuhan berkata, "Pergilah, maka siapapun yang mengikutimu dari mereka, maka jahanam balasan kalian, balasan yang setimpal. Dan halaulah siapapun yang kau bisa dari mereka dengan suaramu, dan kerahkan kavalerimu dan infanterimu terhadap mereka, dan bergabunglah bersama mereka dalam harta benda dan anak-anak, dan imingilah mereka dengan janji, dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka kecuali tipu daya." Pada Shot ayat 77, Tuhan berkata, "Maka keluarlah darinya, sesungguhnya kamu terkutuk, dan atasmu laknatku hingga hari yang dijanjikan." Iblis menjawab pengusiran tersebut, "Berilah aku penangguhan hingga hari mereka dibangkitkan." Tuhan membalas, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan." Pada ayat berbeda ada tambahan frase, "hingga hari yang waktu diketahui." Iblis lalu menjawab pernyataan Tuhan ini dalam beberapa versi. Pada surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, Iblis berkata, "Maka dengan penyestaanmu kepadaku, aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian akan kudatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak menemukan kebanyakan dari mereka yang bersyukur." Pada Al-Hijr ayat 39 dan 40, Iblis berkata, "Tuhanku, dengan penyestaanmu kepadaku, aku akan benar-benar menghiasi mereka
di bumi, dan aku benar-benar menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Sedang pada Shot 82 dan 83, Iblis berkata, maka dengan keperkasaanmu, benar-benar aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Pada dua ayat lainnya Tuhan memberikan dua jawaban berbeda. Inilah jalan bagiku harus lurus. Sungguh hamba-hambaku, kamu tidak memiliki kekuatan atas mereka, kecuali siapapun yang mengikutimu, termasuk golongan yang sesat. Maka sebenar-benarnya dan sebenar-benarnya aku berkata, aku benar-benar akan mengisi jahanam darimu dan dari siapapun yang mengikutimu dari mereka semua. Tuhan berkata, keluarlah darinya dalam keadaan terhina dan terusir. Bagi siapapun yang mengikutimu dari mereka, benar-benar aku isi jahanam dari kalian semua. Apa yang selanjutnya terjadi dengan Adam di taman? Ikuti terus kisah ini dalam video berikutnya.